Kutipan Babat Tanah Jawi tentang Geger Pacino, episode ke-52. Sang Raja bertemu dengan Bupati Kamagetan, Citro Diwiryo. Rombongan Sang Raja kembali berangkat. Raden Mangunjoyo ditunjuk sebagai pembuka jalan. Dari desa Traju Kuning mereka bergerak ke arah tenggara. Tidak lama kemudian mereka menemui sungai yang dalam. Seseorang mengingatkan bahwa tempat itu tidak dapat dilalui karena merupakan lubuk sungai yang dalam. Ki Bongsotoko kemudian memanggil Ki Mangunjoyo. "Hei Raden Mangunjoyo, mengapa engkau menyesatkan kami?" Raden Mangunjoyo menjawab, "Aku bingung jalannya, Nak." Bongsotoko berkata, "Di mana jalan yang benar?" Raden Mangunjoyo menunjuk ke arah timur. Mereka lalu mengikuti arah tenggara lagi. Tidak lama kemudian sudah sampai di desa Semedangan. Hari sudah menjelang pagi. Sang Raja berdiri pada sebuah tanah lapang dikelilingi para abdi. Ada seorang prajurit membongkar dinding anyaman bambu untuk dipakai sebagai alas. Setelah mendapat tikar, Sang Raja dipersilahkan duduk bersama Pangeran Adipati. Sang Raja lalu mengambil buah-buahan yang disajikan. Para pengawal semua kelelahan. Ada yang bersimpuh, ada yang berselonjor kaki, ada pula yang duduk-duduk. Sang Raja bertanya kepada Raden Mangunjoyo, "Di mana kakakmu si Paman Sumaningrat?" Mangunjoyo berkata pelan, "Kakak hamba sedang sakit, sekarang mengungsi ke perdesaan." Sang Raja berkata, "Undanglah ke sini. Kalau tak sanggup berjalan, bawalah pakai tandu. Aku ingin bertemu sebentar." Mangunjoyo segera berangkat memanggil kakaknya. Ki Bongsotoko lalu mencari nasi. Tidak lama kemudian sudah mendapat nasi dengan lauk pauk, ikan, seekor ayam panggang, lombok, kedelai dan garam, serta 4 butir telur. Setelah diserahkan kepada Sang Raja, diperintahkan untuk dibagikan kepada para abdi dan serdadu kumpeni. Setelah semua makan, Ki Mangunjoyo datang. Ki Mangunjoyo berkata, "Paman Paduka sudah hamba panggil, namun memohon maaf karena sangat sakitnya tidak bisa datang." Sang Raja berkata, "Paksalah agar dia datang. Aku ingin bertemu sebentar saja." Ki Mangunjoyo berkata, "Sudah hamba paksa Paduka, namun tidak bisa turun dari tempat tidur." Sang Raja terdiam dan berpikir, "Sungguh terlalu. Tidak ingat kebaikanku di masa lalu. Sudah sampai di rumahnya, mengapa aku panggil tidak datang?" Ki Wirorejo berkata, "Ada berita kalau abdi Paduka semakin berkurang. Si Wongsotruno dan Sejopati sengaja tertinggal ketika Paduka berangkat dari Traju Kuning. Sebaiknya Paduka segera berangkat ke tempat yang Paduka kehendaki." Sang Raja berkata, "Baiklah, aku ingin menuju ke tempat Citro Diwiryo di Pamagetan." Ki Wirorejo segera menyampaikan perintah Sang Raja kepada Raden Mangunjoyo agar menunjukkan jalan ke Pamagetan. Ki Mangunjoyo segera menunjuk jalan arah timur laut. Saat matahari terbit, rombongan Sang Raja kembali melanjutkan perjalanan. Raden Mangunjoyo ditempatkan di depan sebagai penunjuk jalan. Semedangan sudah mereka tinggalkan. Setelah beberapa saat berjalan, Sumanagoro berkata kepada temannya, "Kalau Sang Raja menanyakanku, katakan aku masih di belakang, karena anakku sedang sakit." Sumanagoro memisahkan diri dari rombongan di timur Semedangan. Sementara Sang Raja terus berjalan sampai di desa Bugo. Setelah beristirahat sebentar untuk minum, rombongan kembali melanjutkan perjalanan. Dari desa Bojo, rombongan Sang Raja menuju desa Jamur Tipo. Di desa itu mereka telah disambut berbagai jamuan makan. Rupanya Raden Ayu Sumaningrat yang membuat jamuan. Sang Raja dan rombongan kemudian bersantap siang sambil beristirahat di bawah pohon. Ada banyak nasi dan lauk pauknya. Sampai semua makan kenyang, nasi masih tersisa banyak.
Setelah selesai makan, rombongan sang raja kembali melanjutkan perjalanan. Dari Jamur Dipo mereka menuju arah timur laut. Setelah tampak para pengawal kelelahan, sang raja kembali mengistirahatkan mereka di desa Sagawi. Berkata sang raja kepada Raden Mangunjoyo, "Apa nama desa ini?" Raden Mangunjoyo menjawab, "Desa Sagawi, Paduka." Sang raja kemudian berteduh di bawah pohon mangga pakel. Sang raja bertanya kepada Wirorejo jalan menuju ke Pamagetan. Ki Wirorejo meneruskan pertanyaan kepada Raden Mangunjoyo. Mangunjoyo menunjuk ke arah timur laut. Sang raja berkata pelan, "Apa masih jauh?" Raden Mangunjoyo menjawab, "Kalau berjalan santai bisa 2 kali bermalam. Kalau cepat bisa seharian." Setelah cukup istirahat, sang raja dan rombongan kembali melanjutkan perjalanan. Setelah berjalan cukup jauh, mereka sampai di desa Kakum. Sang raja melihat para pengawal sudah sangat lelah. Sang raja memerintahkan rombongan untuk istirahat. Banyak macam kelakuan para prajurit untuk menghilangkan lelah. Ada yang bersandar ke pohon, ada yang bersimpuh, ada yang duduk-duduk. Tampak banyak anak gembala di sekitar mereka. Tak lama datang penduduk desa menyajikan jamuan. Sebuah nampan besar mereka gotong. Jamuan segera dibagi merata kepada anggota rombongan. Salah satu abdi, Ki Suto Menggolo Glimpo, bertanya kepada begal desa yang membawa jamuan tersebut, "Hai paman, barangkali engkau mendengar ada punggawa yang melewati desa ini?" Ki begal desa menjawab, "Tidak ada, Tuan." Seorang temannya mencolek. Ki begal lalu ingat sesuatu. "Benar, Kiai, ada berita di Kedaren. Sudah 3 malam ini kedatangan seorang punggawa negeri," kata si begal. Suto Menggolo Glimpo bertanya lagi, "Punggawa dari mana?" Ki begal menjawab, "Hamba tidak tahu pasti, Tuan." Ki Glimpo mendesak, "Katakan apa yang kau dengar saja." Ki begal berkata, "Menurut yang saya dengar dia dari Pamagetan. Itu menurut berita yang sampai kepada saya, Tuan." Ki Glimpo bergetar hatinya. Seketika girang. Kalau benar dari Pamagetan, tak salah lagi pasti Ki Citro Diwiryo. Berita segera disampaikan kepada sang raja. Sang raja lalu menunjuk Ki Bongso Toko untuk membuktikan ke Kedaren. Ki Bongso Toko segera berangkat. Belum lama pergi, sang raja menyuruh Mangunjoyo untuk menemani. Mangunjoyo segera bergegas menyusul Bongso Toko. Keduanya segera menuju desa Kedaren. Ketika sampai di Kedaren, Ki Citro Diwiryo sudah pergi. Ki Bongso Toko dan Mangunjoyo berusaha menyusul. Tidak lama mereka berhasil mengejar Ki Citro Diwiryo. Setelah diberitahu kedatangan sang raja, Ki Citro Diwiryo berbalik memacu kudanya. Bersama pasukannya, Citro Diwiryo bersegera menemui sang raja. Sesampai di desa Kakum, Ki Citro Diwiryo turun dari kuda dan sungkem kepada sang raja sambil menangis seperti tangis seorang perempuan. Citro Diwiryo berkata, "Duh Paduka, hamba berserah hidup dan mati. Sangat celaka hamba menjadi abdi Paduka." Sang raja berkata, "Sudah, diamlah. Engkau membawa berapa pembantu?" Citro Diwiryo berkata, "Saya menjemput Paduka dengan membawa 500 prajurit." Sang raja berkata, "Perjalananku ini hendak menuju rumahmu. Bocah-bocah ini sudah kelelahan." Citro Diwiryo berkata, "Silakan Paduka singgah. Saya tak merasa memiliki negeri Pamagetan. Semua milik Paduka. Hamba hanya sekedar berjaga." Berkata lagi sang raja, "Hei Citro Diwiryo, segera carikan kuda untuk semua rombongan. Mereka sudah tak kuat lagi berjalan. Sediakan kuda untuk mereka semua." Citro Diwiryo menyembah. "Sudah hamba beri kuda masing-masing seekor. Tidak ada yang berboncengan. Kuda pun masih tersisa." Sang raja merasa bersukacita.
Pada saat itu Mangunjoyo berpamitan hendak mencari istri dan anak-anaknya. Kalau sudah ketemu, Mangunjoyo akan kembali ke Kartosuro untuk menjadi mata-mata yang melaporkan segala kejadian di istana. Sang raja mengizinkan, karena hendak mencegah pun tak mampu. Barangkali apa yang dikatakan benar, kelak akan terbukti dengan sendirinya. Mangunjoyo sudah berlalu. Sang raja kembali melanjutkan perjalanan dari Kakum. Menuju ke arah timur laut, perjalanan sang raja sampai di desa Gugur. Hari sudah menjelang malam. Sang raja memerintahkan untuk bermalam di desa Gugur. Pagi hari langsung berangkat meneruskan perjalanan. Sesampai di Pancot, rombongan beristirahat di pasar. Ada bangku panjang yang kemudian dipakai sang raja untuk duduk. Hari masih pagi. Di atas Gunung Lawu terlihat kabut gelap yang menutupi jalan di depan. Citrodiwiryo merasa khawatir. Salah seorang abdi dari Pancot berkata, "Sangat berbahaya kalau dilewati, Paduka." Namun sang raja bersikeras untuk tetap meneruskan perjalanan. Sang raja lalu memerintahkan seorang abdi untuk mengusir kabut. Seorang abdi lalu membakar dupa di sebuah tempat pertapaan di Pancot yang terletak di pinggir pasar. Setelah dupa dibakar, asapnya membumbung tinggi. Setelah sarapan, rombongan sang raja meneruskan perjalanan. Tampak asal tebal sudah mereda. Namun baru berjalan beberapa saat, kabut tebal datang lagi disertai hujan turun rintik-rintik. Rombongan sang raja kemudian berhenti. Citrodiwiryo berkata, "Paduka, mohon dengan sangat untuk kembali ke Pancot. Kalau pegunungan sudah turun kabut dan hujan, tidak bisa dilewati lagi. Kalau dipaksakan akan membahayakan. Lebih baik kita ke Pancot dan beristirahat semalam. Besok pagi kita melanjutkan perjalanan." Sang raja menuruti saran Citrodiwiryo. Rombongan lalu kembali ke Pancot. Setelah mereka ditempatkan dalam pondokan, hujan turun dengan deras sampai malam hari. Langit gelap oleh mendung yang tak jua hilang sampai pagi menjelang. Perjalanan sang raja dilanjutkan di bawah hujan rintik-rintik. Pagi itu matahari tak kelihatan karena tertutup mendung. Suasana menjadi mencekam. Sampai di Cemorosewu, sang raja mengistirahatkan rombongan. Setelah cukup beristirahat, rombongan kembali melanjutkan perjalanan sampai di desa Palaosan. Di Palaosan, rombongan bersantap siang, kemudian berangkat kembali ke Pamagetan. Setelah 2 hari berjalan, rombongan sang raja sampai di Pamagetan. Hati sang raja sudah tenang dan bisa menata pasukan kembali.